Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Apa kabar ya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Meskipun sekarang lagi masa pandemi, lagi banyak di rumah ya, banyak-banyak di rumah dan juga banyak mengisolasi diri. Mungkin bagi yang positif ada isolasi mandiri ya, makanya mengisolasi diri baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan lekas sehat kembali. Nah, terima kasih juga untuk para subscriber dan viewer Taman SIP DC, baik yang likers atau dislikers ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan barang-barang apa saja sih yang ada di Oil Bars Desa Soreang. Karena yang kita tahu kalau misalnya teman-teman ada di kapal tanker atau di kapal gede, kargo misalnya, itu peralatan di kamar mesinnya kan sangat lengkap sekali ya. Nah, di sini saya mau tunjukkan ada sebuah tongkang minyak yang kelengkapannya itu bisa dikatakan hampir sama dengan kapal tanker, bahkan lebih. Jadi kalau teman-teman melihat ada tongkang seperti ini, terutama di Indonesia ya, siapa saja boleh dibandingkan. Karena saya bilang ini adalah oil bars dengan perlengkapan terlengkap. Ya, terlengkap seperti itu. Nah, saya ada di kamar mesin, nanti akan saya tunjukkan apa saja yang ada di kamar mesin. Ya, soalnya saya juga selain bekerja di perusahaan ini, saya ada sedikit bantu beberapa pengusaha untuk membuat desain, baik itu bangunan baru maupun bangunan sudah jadi, dan juga membantu mereka memasukkan kapalnya ke kelas. Jadi bukan memasukkan kapalnya ya, tapi membantu melengkapi dokumen yang diperlukan untuk sebuah kapal masuk ke klasifikasi. Nah, hubungannya yaitu dengan kelengkapan di kapal. Kadang-kadang mereka, karena di kelas itu ada aturan minimum ya, ada aturan minimum bahwa di kapal itu harus ada komponen ini, dan mereka selalu ngambil yang minimum. Tapi di kapal ini bukan hanya minimum. Di kapal ini diambil semaksimal mungkin ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu bahwa kapal ini dilengkapi dengan banyak sekali pompa-pompa. Banyak sekali pompa-pompa. Nah, di kesempatan ini akan saya tunjukkan, kebetulan saya ada di kamar mesin ya, di engine room. Ini pekerjaan sudah hampir selesai, tinggal elektrik saja, makanya agak sepi. Nah, di kesempatan ini akan saya tunjukkan kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di kamar mesin oil bars ini ya. Selamat menyaksikan. Seperti yang teman-teman lihat, kita mulai dari sebelah ini ya. Saya berada di sebelah port side ya, di pojok port side. Jadi ini ada di paling samping ya. Di sini udah ada siku-sikunya, berarti ini saya berada di paling samping di kapal ini. Jadi kapal ini lebarnya 18 meter. Saya berada di sebelah paling kiri. Nah, kita lihat dari sebelah kiri, mungkin kurang jelas ya, tapi akan saya tunjuk nanti dan saya akan datang ke situ. Jadi pertama di sebelah kiri ini ada generator. Generator dengan kapasitas 200 kVA, 200 kVA. Ya, sangat gede. Kok gede sekali, Pak? Iya, benar, gede sekali. Saya pun, jadi ini kalau menurut power balance, perhitungan power balance, sebenarnya kapal ini mungkin 100 kVA sudah cukup, tapi pemilik kapal selalu ingin mesinnya ini tidak bekerja berat. Jadi dikasih mungkin investasinya lebih tinggi ya, investasi lebih tinggi, perawatan juga lebih tinggi, tapi dia akan awet sekali, seperti itu. Kita tidak usah membahas alasan itulah ya, karena yang saya fokus di video kali ini yaitu saya mau tunjukkan di engine room ini ada apa saja. Di sini ada generator ya, generator besar dan kecil, dan perlu teman-teman tahu, sering juga saya sampaikan di video-video sebelumnya, mungkin ada beberapa teman yang belum sempat nonton video saya yang lalu-lalu, sudah pernah saya tunjukkan bahwa kapal ini dilengkapi 4 buah generator. Nah, ini 2 di sebelah port side ya, sebelah port side atau kiri itu ada 2, yaitu generator besar dan generator kecil, dan pendinginnya dia menggunakan pendinginan dalam. Artinya kami sediakan 1 buah tangki dengan kapasitas sekitar 40 ton air itu untuk mendinginkan ini generator ini ketika beroperasi. Kemudian kita generator dulu ya, saya abaikan ini dulu. Kita ke generator dulu. Itu tadi yang pertama dan yang kedua.
Nah, ini adalah generator yang ketiga dan keempat. Ini sama generatornya. Ini yang ketiga ya, kapasitas 62,5 kVA dan ini kapasitas 125 kVA. Jadi besar 2, kecil 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian selain 4 buah mesin ini, kapal ini untuk menggerakkan pompa kargonya, karena ini adalah oil barge, maka ada pompa kargo, dan di kamar mesin ini ada 2 buah diesel yang berfungsi untuk menggerakkan pompa kargo. Nah, diesel ini Weichai, speknya ini saya tunjukkan 368 kW ya. Dia menggerakkan pompa yang ada di engine room. Sudah sering saya tunjukkan. Nah, itu pompanya di sebelah sana di ruang pompa. Nah, itu adalah pompanya. Ya. Jadi ini adalah mesin penggerak pompa. Ada 2 kanan kiri. Ya, mesin penggerak pompa. Nah, itu. Oke, kemudian kita ke atas lagi. Karena saya bilang ke atas karena ini di mesin penggerak pompa itu dia posisinya berada di bawah ya, di bawah. Nah, ini ada tangga. Nah, kita turun sekitar 1 meter. Nah, kemudian tadi kita kembali ke sebelah sini lagi. Di sini ada generator tadi, kemudian di sini ada manifold. Ini adalah manifold isi dari balas. Jadi manifoldnya ada 2, ada manifold. Nah, fungsi manifold adalah untuk membagi suplai. Jadi pompa balasnya hanya ada 2, tapi dia harus mensuplai beberapa tangki. Makanya untuk memisahkan aliran air itu ke beberapa tangki itu memanfaatkan adanya manifold ini supaya rapi juga. Sebenarnya bisa juga dari mulut pompa keluar itu kita cabang-cabang di situ tapi tidak rapi, makanya kita buat manifold seperti ini. Nah, di sebelah sini ada manifold dan di sini ada emergency exit ya. Tidak hanya barang, emergency exit. Kemudian di sini ada fresh water pump untuk suplai ke kamar mandi ya. Ini ada pompa air tawar ya. Tuh. Kemudian di sebelah sini ada OWS. Meskipun jarang sekali digunakan karena ini oil barge, maka harus dilengkapi dengan OWS. Fungsi OWS ini adalah untuk memisahkan antara air dan minyak. Dan airnya dibuang ke laut dan minyaknya disimpan ke tangki. Di belakang itu ada tangki dirty oil tank seperti itu. Kemudian di sini ada sink ya, sink untuk cuci tangan. Ya. Cuci tangan. Jadi ini ada aliran air gravity. Kita ada 1 buah tangki di atas top deck. Nah, ini ngalir ke sini nanti. Itu. Kemudian di sini ada power pack untuk mooring. Jadi di atas kali sana ada mooring. Nanti saya tunjukkan di video berikutnya, yaitu perlengkapan di atas deck. Kalau sekarang perlengkapan di kamar mesin, nanti ada video lain yaitu perlengkapan di atas deck. Di sini ada itu power pack ya, power pack untuk menggerakkan mooring gitu. Kemudian ini MSB main switchboard, dan istimewanya di sini ini request pemilik kapal ya, dia dari akrilik sehingga nanti kalau ini dibuka itu kelihatan kabel-kabel di dalam itu kelihatan, dan pemilik kapal suka kalau melihat kabel yang ruwet seperti ini ya. Ini adalah MSB-nya ya, main switchboard itu. Nah, kemudian di sini ada di sebelah power pack ada ini manifold juga. Dia pompa priming atau pompa pancing. Jadi pompa balas dan pompa pemadam itu kapasitasnya gede di atas 150 meter kubik per jam. Nah, makanya untuk antisipasi ketika kapal selesai ngedok, atau kalau kapal misalnya ya selesai ngedok atau kapal baru seperti ini, di dalam pompa itu pasti tidak ada airnya, makanya perlu dibuatkan pompa pancing ya, priming, karena dia untuk mancing ketika start awal seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada manifold balas. Kalau tadi manifold balas isi, sekarang manifold balas suction. Jadi dia hisap ke beberapa tangki, dari beberapa tangki dia hisap melalui manifold ini dan menggunakan pompa yang sama.
Kemudian di pojok sini, jadi tadi saya berdiri di paling ujung ya, paling ujung sana di sebelah port side. Nah, di sebelah starboard itu ada kompresor. Fungsinya banyak sekali. Ini bisa untuk menjalankan itu pompa bilga yang ada di main deck. Bisa juga untuk kebutuhan angin bersih-bersih pada saat overhaul atau apa yang ada di engine room ini, seperti itu. Kemudian di sini ada case ya, rak untuk peralatan. Ini mungkin belum ada isinya, dikunci, belum ada isi peralatannya, tapi ada. Dan kemudian ada meja seperti itu. Kemudian di ruangan sebelah kiri, jadi di depan kamar mesin ini ada satu buah ruangan lagi, yaitu ballast pump room. Sudah sering saya tunjukkan, tapi tidak apa-apa untuk teman-teman yang baru nonton mungkin akan lebih tahu. Oh ya, sebelum kita masuk ke sana, di sini ada pompa ya. Pompa bilga kanan kiri, 1 dan 2. Nah, ini pompa bilga. Nanti saya tunjukkan fungsinya pompa bilga itu apa. Kita ke sana dulu. Oke. Nah, spesialnya lagi ya, ini permintaan dari pengalaman dari beberapa kali vetting bahwa mesin yang terindikasi mengeluarkan cairan atau baik itu air maupun oli, dia wajib dikasih deck spill seperti ini ya. Jadi dipagar sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada minyak atau oli yang netes, dia tidak kemana-mana. Dia hanya di sekitar situ saja ya, di bawah mesin saja. Dia tidak kemana-mana. Nah, semuanya. Bahkan yang kecil-kecil ini, nah ini. Yang kecil-kecil ini, kemudian yang kemungkinan ada oli netes yaitu ini, karena ini tangki ini isinya oli, makanya di bawahnya dikasih bibir atau apa, deck spill ya, dikasih spill seperti itu. Nah, begitu juga dengan penggerak kargo tadi, di bawahnya ada deck spillnya. Oke, kita ke ruangan sebelah sini. Jadi di sini ada ruangan kanan kiri sama ya. Di situ sering saya tunjukkan itu ada pompa balas, kemudian pompa pemadam, dan di bawah situ ada pompa BBM ya, fuel oil untuk transfer. Ini tangki BBM yang warna coklat ini. Kemudian yang hitam di bawah itu dirty oil atau oli kotor. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sewage di bawahnya tidak ada apa-apa ya, cuma itu saja. Dan itu sama dengan ruangan yang ada di sebelah kanan. Kita ke ruangan yang ada di sebelah kanan. Sama. Nah, itu. Ya, jadi dia sama. Di sana ada pemadam, itu ada balas. Cuma di sini ada ini flow meter ya. Ada tambahan flow meter saja. Nah, flow meter. Kalau untuk pompanya sama. Nah, dia hanya ada tambahan flow meter. Dan ini ada pompa itu BBM supply ya. BBM supply. Oke, kemudian itu satu lagi yang warna kuning ini adalah loop oil atau oli mesin. Nah, dia ada pompa tersendiri seperti itu. Oke. Jadi ini adalah beberapa benda yang ada di kamar mesin. Dan berhubungan dengan bilga tadi, bilga pump, kapal ini juga dilengkapi beberapa bilga ya, contohnya ini. Jadi bilga itu tujuannya yaitu ketika ada rembesan air yang cukup besar atau tetesan air atau bahkan tumpahan air yang cukup besar, dia bisa dihisap menggunakan bilga pump. Nah, karena ini ruang pompanya, ruang mesinnya ada 2 lantai. Yang pertama yaitu yang tinggi ini yang sedang saya injak ini, dan yang kedua adalah ini di bawah ini untuk tempat engine cargo pump driven ya. Nah, makanya bilganya kita taruh di sini. Nah, jadi diharapkan air yang tumpah atau tumpahan air itu dia ngumpul di sini. Makanya di bawah ini ada hisapan untuk bilga seperti itu ya. Selain itu kapal ini juga dilengkapi dengan ini side glass dan ini ya, karena generatornya ada 4, kemudian
mesin ininya ada 2 ya. Makanya ini dipisah. Jadi ada 4 buah daily tank. 2 buah daily tank untuk 1 buah daily tank untuk 1 genset dan 1 buah daily tank untuk genset sebelah sana. Nah, untuk genset penggerak pompa ini ada daily tank tersendiri. Jadi itu tujuannya apa? Akan memudahkan ABK untuk mencatat penggunaan bahan bakar ya, mencatat penggunaan bahan bakar. Karena apa? Penggunaan bakar untuk generator pasti lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar mesin kargo ini, yang mana dia pengoperasiannya hanya sekitar beberapa jam saja, karena kapal ini dilengkapi dengan pompa dengan kapasitas 700 meter kubik per jam. Nah, kapasitas tongkang ini hanya 3000, makanya 5-6 jam sudah selesai bongkar. Sedangkan generator ini dia beroperasi 24 jam. Makanya kita pisahkan untuk kebutuhan BBM ini dan kebutuhan BBM generator kita pisahkan. Makanya kita lengkapi dengan 4 buah atau masing-masing daily tank. Nah, di daily tank ada side glass dan juga ada safety valve ya. Ini safety valve. Banyak kapal yang belum ada ini. Jadi ini fungsinya yaitu ketika ada emergensi dia tinggal tarik saja. Terutama oil burst ya, terutama tongkang ya. Belum ada yang seperti itu. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pernah lihat kapal yang perlengkapannya menyerupai kapal ini, ya syukur, berarti teman-teman saya ada saingannya, maksudnya kapal ini ada temennya. Tapi setahu saya untuk kapal jenis oil burst atau jenis tongkang seperti ini, saya rasa baru kapal ini saja yang memiliki kelengkapan yang ya bukan cukup lagi, ini sangat lengkap seperti ini. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.